Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini. Dan di video kali ini gue kedatangan seseorang lagi yang bersedia untuk ngobrol bareng Mas Gin. Masya Allah. Wah, mantap banget nih. Akhirnya bisa ketemu ya. Udah Iya. berapa lama kita nggak ketemu? Kita terakhir ketemu itu Februari tuh bro. Februari itu kita 2019. Buset, 2019. Lama banget. 2020. Jadi Februari terakhir kita ketemu dan akhirnya kita dipertemukan lagi di tempat yang Alhamdulillah. Bisa apa? dibilang tempat ini kayak base camp gitu loh buat kita. Iya benar, base camp. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Namanya siapa nih? Kenalin diri, kenalin Oke, diri. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, nama gue Egi Hermawan, biasa dipanggil Egi gitu sama orang-orang di sini. Asik. Dan di sini sebutnya nih, Sebut aja. gue kakak tingkat dari Ginanjar. Jadi Tua. ya seperti itu lah kira-kira. Udah cukup kali ya gitu ya untuk perkenalannya. Boleh. Oke, jadi dia ini adalah kakak tingkat gua di Universitas Trilogi ya. Dan dia ini keren banget sih kalau menurut gua. Keren banget. Lihat aja badannya, buset, gede banget, gila. Gak ada. Aduh. Gak ada ini. Oke, sekarang kita ngobrol nih. Oke. Lu ini kesibukannya apa, Bang? Kalau untuk saat ini kesibukan kantor ya. Kantor, oke. Kerja. Hmm. Jadi gua di kantor itu sebagai software engineer. Hmm. Jadi kayak bikin aplikasi, bikin software, Hmm. bikin perangkat lunak buat kebutuhan dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Sisanya ya sebagai staff IT sih lebih tepatnya. Cuman ranah ke software engineer-nya. Oh, mantap. Terus selain itu apa kesibukannya cuma ngantor doang gitu? Enggak Oh, selain itu biasa nge-gym gimana? Jadi dia tuh apa ya? Gila Aktif dibongkar. banget cuy, Parah nge-gym. dibongkar. Gila. Parah dibongkar. Gimana tuh, masih aktif sampai sekarang? Oke, jadi guys, gue emang hobi banget sama di dunia bodybuilding ya. Jadi Yes, mantap. bisa dibilang perfitnessan gitu. Nice. Jadi kalau misalnya gue itu emang suka banget hobi, jadi nge-gym tuh kayak sesibuk apapun waktu kita. Harus pokoknya ya. Jadi gini bro, Wes, serius. misalnya kita kan punya waktu 24 jam. Yoi. Masa sih nggak punya waktu luang minimal sejam? Oke. Gini, jadi kalau prinsip gue gini, kalau kita latihan, cari waktu, Iya. sejam itu dapat. Tapi kalau kita cari alasan, nggak bakal dapat waktu. Waduh, Gitu sih, bro. keren banget kata-katanya nih. Kalau kita cari waktu itu ada, Hmm. tapi kalau kita cari alasan, nggak ada waktu. Wis, gila. Gitu sih kayak tergantung niat kita juga sih. Kalau misalnya gue kan emang niat untuk hidup sehat itu pentingnya, apalagi di COVID sekarang gitu kan. Jadi kayak kita harus benar-benar jaga tubuh kita harus benar-benar jaga pola makan, olahraga, dan supaya penyakit-penyakit itu keluar lewat keringat gitu sih. Iya. Tapi untuk apa membentuk otot nih, kita bicara soal membentuk otot. Aduh. Di masa-masa pandemi gini jadi hal yang menyusahkan nggak sih? Betul, Betul. agak menyusahkan. Nah. Yang pertama kan pasti gym tutup kan. Iya. Emang iya? Aneh nggak tahu sih. Sebagian gym itu tutup. Hmm. Dan gue kayak susah gitu buat workout. At least oke lah kayak workout di rumah gitu kan. Iya. Kayak ada sekarang aplikasi workout. Tapi bro itu kayak kalau workout di rumah tuh kayak boring gitu loh. Iya sih. Artinya kayak lu workout di rumah dan dengan beban yang segitu-gitu aja. Kayak beban badan lu sendiri. Kalau di gym kan itu biasa katakanlah biasa basic itu orang angkat 10 kilo. Iya. Nah, bagaimana biar orang ini bisa nambah power berikutnya, berarti kan dia harus nambah beban 5 kilo lagi supaya otot terbentuk. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa dengan beban tinggi, Iya. ketika kita masuk latihan di rumah, itu akan jadi hal yang biasa aja, kayak cuma buat mempertahankan kadar otot. Mempertahankan. Itu sih kalau menurut pendapat gue ya gitu. Terus juga yang bikin bingung nih, kalau menurut lo, lebih penting mana sih? Membuat massa otot lebih besar atau menjaga pola makan? Oke, jadi gini, kalau misalnya, jadi gue pernah belajar kayak piramid gitu. Ini kita sebutnya muscle building. Muscle building. Kita kalau mau bangun rumah, kita kan pakai pondasi ya, Iya. nggak langsung dari atas. Nah sama dengan bodybuilding. Jadi
ketika kita ingin membentuk badan, katakanlah bodybuilding, membangun badan. Jadi yang pertama kita lakukan itu Iya. nutrisi. Nutrisi. Jadi gini, kalau misalnya kita piramid, step paling bawah kan 100%. Step paling bawah ini 60% nutrisi. Nutrisi. Kemudian naik 30% latihan. Jadi yang terpenting itu nutrisi dulu ya. Kemudian setelah latihan apa nih yang paling penting? Rest. Istirahat. Kemudian setelah itu apa? Baru suplemen. Jadi suplemen ini berarti kayak tambahan. Jadi sebenarnya apa sih suplemen itu? Suplemen adalah sebuah nutrisi yang dibentuk dalam kompleks. Jadi katakanlah ketika lo beli whey protein ada di Dudivitas, mungkin teman-teman Avitas tahu di sini ada namanya whey protein gitu. Jadi whey protein ini itu sebuah suplemen yang isinya itu protein semua. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan protein? Dari pertama itu dada ayam. Dada ayam. Yang kedua itu putih telur. Dan yang ketiga itu bisa dari mungkin yang vegetarian dari tahu tempe. Tapi tempe sih lebih cenderung lebih dominan. Terus juga buat yang protein ini kan nggak mungkin dong kalau misalnya kita mau, katakanlah kita kan sebagai bodybuilding 1,5 kilo dikali berat badan itu kadar protein kita. Kayak gitu perhitungannya? Misalnya kayak berat badan gua 70. Nah, di berapa takaran proteinnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nutrisi sehari-hari, teman-teman bisa download aplikasi namanya MyFitnessPal. Jadi itu bisa Play Store ya. Jadi aplikasi MyFitnessPal ini sebuah aplikasi yang dibuat untuk teman-teman yang ingin menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia kayak, contohnya itu dia kayak, misalnya nih, gue mau naik berat badan dalam seminggu berapa kilo. Nah, lewat aplikasi MyFitnessPal ini, kita ditakar kadar makanan kita yang harus kita makan sehari berapa untuk bisa mencapai berat badan itu. Gitu sih kira-kira. Tapi susah nggak sih kayak, pola makan kan harus dijaga ya? Betul. Hal yang paling susah tuh kayak gimana sih buat menjaga pola makan itu tuh? Yang paling gimana? Kan gini ya, kita kalau gue pribadi, gue selalu nyediain 1 hari untuk cheat day. Cheat day? Jadi gini, selama kita puasa 7 hari ya. Iya. Selama 6 hari ini gue makan dengan makanan yang kayak dada ayam, telur, segala macam yang untuk badan gue. Tapi di mana waktu sehari ini adalah waktu khusus untuk gue makan makanan yang nggak boleh gue makan di hari sebelumnya. Jadi kayak kalau lu bilang sih kayak balas dendam. Iya. Tapi kita nggak boleh bilang gitu, kita sebutnya cheat day. Iya benar. Jadi di hari ini gue bisa makan indomie, gorengan, es krim dan segala macamnya yang nggak boleh. Itu 1 hari. Jadi kayak atau itu kayak puas-puasin gitu loh. Jadi gitu ya. Lebih kayak nahan nafsu kita buat makan yang sebenarnya diet itu bukan mengurangi makanan. Diet itu adalah mengatur pola makan. Ya, bener juga. Jadi bukan kayak aku lagi diet, gue ngurangin pola makan. Enggak, jadi diet yang baik itu adalah dengan cara lo enjoy dengan diet lo sih. Jadi kayak misalnya lo tersiksa dengan diet lo. Kalau lo tersiksa, kadang ada orang gini. Gue pengen nurunin berat badan, katakan gue pengen diet. Iya. Nah, setelah diet lo kelar, lo mau apa? Iya. Benar. Apakah lu akan balik lagi ke pola yang dulu? Apa enggak? Gitu sih. Jadi kalau tips dari gua, karena gua juga masih awal dari dunia perfitnessan, gua juga belum expert, gua masih awal. Jadi kalau gue sih enjoy aja diet lo. Jangan tersiksa ya. Selama lu enjoy dengan diet lo, jadi kita kayak untuk sehat itu kita butuh perjuangan lah. Iya. Juga butuh perjuangan dan juga pengorbanan ya. Terus ente dulu kan Anda pernah lihat nih foto lo nih tentang apa bentuk tubuh, bentuk tubuh lo yang dulu tuh kurus dan sekarang udah mulai berisi. Waduh. Gimana tipsnya? Maksudnya kenapa lo mau gitu loh mengisi berat badan atau massa otot dan juga fitness? Apa dulu tuh yang bikin lo mau? Iya betul. Tadinya gue gak mau segede ini sih bro. Terus kenapa tuh? Kenapa bisa terinspirasi jadi pengen gede kayak gini? Tadinya gue gak segede ini kan. Tadinya tuh gue pengen badan gue ideal kayak model-model. Oke. Cuman gak tau kenapa kayak kurang gede. Akhirnya sampai segede ini kan. Oke, ini sedikit short story ya kenapa gue bisa
ya let's say segini gini gitu. Jadi waktu SMK itu gue emang kurus banget. Iya, ini juga gue juga udah pernah lihat Kan? foto Iya. lo. Itu berat badan gue itu waktu SMK kurang lebih 53 kilo. 53 kilo. Nah, di situ gue sering ya semua cacian teman-teman itu pasti akan jadi motivasi sih buat kita. Iya. Ya. Benar-benar. Gue dulu sering kayak sering kayak dibully gitu loh, kayak lu krempeng. Ya gitu. Iya, iya. Ah lu muter dulu gue itu, lu tau botol aqua kan? Botol aqua. Ya, botol aqua. Iya, iya. Kan zaman kita kan suka muterin botol aqua tuh. Iya. Ya kan? Itu gue muterin botol aqua tuh gak bisa. Nggak bisa. Gak bisa. Itu sampai kayak teman-teman gue itu kayak, wah gila, kok lu muterin botol aqua aja gak bisa tuh. Gitu kan. Habis itu kayak itu kan jadi motivasi juga. Itu waktu kelas 1 kan. Nah kelas 2 ini sebenarnya gue emang udah pengen fitness gitu. Cuma nama orang tua kan belum dibolehin karena usianya belum 17 gitu. Emang harus 17 gitu? Karena gimana ya, dibilang 17 atau enggak, sebenarnya enggak sih. Karena ada kok yang masih 15 tahun udah fitness, badannya oke-oke aja. Sebenarnya nggak harus sih mau usia berapa, cuman ini kan orang tua kan. Iya. Jadi gue harus ikutin kata mereka kan. Kayak at least kan gue dulu usia gue masih 15 tahun kan. Gue bilang, mah aku pengen fitness gitu. Aku pengen gede badannya. Enggak, kamu belum 17 tahun gitu. Tapi mah, udah nggak usah tapi-tapian gitu. Exactly, terus gue kayak udahlah nanti lah tunggu 17 tahun. Terus tapi di situ gue udah mulai workout. Iya. Awalnya gue kayak seneng aja gitu ngeliat orang tangannya gede. Awal-awal tuh gitu loh, gue kayak seneng ngeliat orang tangannya gede gitu kan. Kayak gue pengen kayak gitu kan. Terus singkat cerita, gue sering latihan di rumah. Tapi ya karena gue nggak paham nutrisi waktu itu kan, gue nggak paham dunia fitness tan. Gue juga asal latihan dan gue juga latihan makan juga masih sembarangan waktu itu, jadi kayak nggak terbentuk gitu. Nah abis itu singkat cerita kelas 3 SMK itu gue udah mulai latihan juga tuh, udah sering latihan kayak ya masih home workout gitu, udah push up, sit up, and segala macam gitu, cuman masih badannya masih kecil. Kalau pakai baju itu masih kelihatan kurus, tapi kalau dibuka udah mulai gitu loh badannya. Cuman di situ gue masih anggot-anggotan kayak masa nggak ada bentuk. Singkat cerita, kelar dari lulus sekolah, gue masih ingat awal-awal fitness itu tanggal 10 Mei 2017. Buset. itu awal-awal gue fitness tuh. Mei 2017, 10 Mei. Jadi awal-awal gue fitness tuh, jadi temen gue, teman-teman SD, dia bilang ke gue kayak, bro, gue mau member nih. Terus gue kayak, member apa? Gitu ya. Member fitness gitu kan. Habis itu gue bilang kayak, boleh tuh gue ikut tuh gitu kan. Singkat cerita gue ikut. Dan ini first time gue masuk ke dunia gym itu kayak, kenapa tuh? badannya paling kecil gue doang. Exactly bro, kayak itu ibaratnya, ini kayak sedikit jokes ya, berarti yang lawan tuh pada main barbel gede-gede. Dan gue tuh cuma main barbel yang warna pink kayak. Ya kayak bisa, gue kayak agak minder sih awalnya kan. Gue cuma pakai gue awal fitness tuh bener kayak, lu tau baju slim sweat gak sih, kayak yang panjang hitam itu. Ya gue pakai baju itu ke gym anjir, kayak lu ngapain kan. Habis itu gue udah mulai latihan, dan itu gue niat banget sih guys. Jadi buat kalian nih, kalau misalnya kalian niat akan sesuatu hal itu, kejarlah sesuatu itu walaupun mati-matian gitu, karena percaya deh itu hasil itu gak bakal ngangkatin usaha lu sih. Dari hasil kerja keras lu, cedera lu, sakit. Tapi pernah cedera? Gua ke kampus itu yang pernah pakai perban gue. Oh iya. Kenapa tuh? Cerita dong. Kok bisa sekuat lu? Nggak, jadi kan waktu itu gua menjelang UAS itu tuh ya. Menjelang UAS ya. Menjelang UAS ya. Pas rambut gue masih gondrong kan. Iya, masih gondrong. Waktu itu menjelang UAS, dan itu gue emang bisa dibilang overtraining sih. Jadi kayak gue latihan bench press itu harusnya gue maksimal udah sampai 70 kilo, cuman gue tambahin lagi jadi 75. Dan itu udah set terakhir kan. Dan di sini gue tuh sama di sini kayak gini tuh,
kayak ceklak gitu. Ceklak gitu ya. Karena di tumpuannya kan di sini nggak ada. Nah. Begitu gue begini gue masih kuat kan, pas gue angkat lagi itu udah lemes, dan gue minta angkat temen gue. Pas nyampe rumah kalau misalnya ditekuk tangan itu ngilu banget. And then pas dilihat itu ya cedera. Tapi nggak sampai parah gitu kan? Alhamdulillah nggak, cuma cedera doang, cuma nggak boleh dimainin dulu tangan yang ini. Berarti yang mainin ini terus kalau misalnya ke gym? Gue nggak latihan tangan itu tuh. Nggak latihan? Nggak latihan tangan, gue cuma latihan dada tapi yang begini. Jadi gue tapi masih kuat pas kayak gitu? Masih sih, gue paksain karena kan kita hobi ya. Iya sih. Kita kayak ini hobi gue, kayak apapun gue udah ketempuh gitu. Iya sih, udah. Habis itu gue lihat sendiri kan, gue ke kampus pakai perban kan di tangan. Sampai dosen tuh tahu sih kayak kamu paling cedera gitu, kayak ada alumra gitu lah kalau di sini kan, tahu gitu. Udah apa sih? Sebutan lu kan Egi Hercules. Waduh, jadi gue di kampus tuh manggilnya gue Hercules, buset. Apalagi dulu tuh rambutnya gondrong, cocok banget, badan gede kan, buset. Kacau banget tuh. Terus. Nah, habis itu ya udah gitu kan. Nah, terus buat waktu gua awal-awal fitness itu, jadi setiap dulu kan lulus sekolah ya. Lulus sekolah kan belum ada kegiatan ya. Iya. Jadi waktu itu gua kan suka bantu nyokap dagang ya. Gue suka bantu nyokap dagang. Jadi gue setiap pulang bantu nyokap dagang itu gue baca di jurnal, di buku, PDF, YouTube, semua pengetahuan tentang fitness nih. Jadi kayak gue pengen banget badan gue gede gitu. Gue pengen saking niatnya kan. Karena gue tuh udah niat gue nggak setengah-setengah. Jadi harus capai goal gue gitu kan. Singkat cerita, gue langsung ini kan baca dari ada tuh namanya tuh masalah information of bodybuilding, fundamental of information fundamental of bodybuilding, masalah gitu di jurnalnya. Terus dia kayak ngebahas the most important about nutrition to yourself. Jadi kayak nutrisi itu penting banget buat diri lo. Jadi orang bilang gue harus gemukin badan dulu atau bentuk berotot dulu. Hal itu yang iya. Itu juga jadi pertanyaan sih, mana tuh yang penting tuh? Jadi kalau menurut pribadi gue ya, itu membangun otot, gemukin badan bareng. Karena ketika lu udah gemukin badan dulu dan lu nggak latihan, at least yang naik tuh bukan otot tapi lemak. Iya. Dan ketika udah gemuk terus lu dibikin, itu kayak kerja 2 kali sih menurut gue. Iya sih. Bener. Nah terus juga waktu itu pernah waktu awal gue latihan itu sekitar 3 bulan, gue mikir kok badan gue nggak jadi. Gue udah 3 bulan gitu latihan tapi kok nggak jadi badan gue. Singkat cerita, abis itu gue kayak coba kan, kenapa ini badan gue nggak jadi. Waktu itu ternyata gue salah latihan. Kenapa tuh, salahnya di mana? Jadi waktu itu gue cuma latihan bicep otot yang ini. Bicep. Coba tunjuk lagi. Nggak ada. Gue cuma latihan bicep sama dada. Mana kalau dada gue kan di bicep dada. Tapi tangan gue kecil. Gue bilang, gak dilihat ya? iya, kok baju gue masih kendor gitu kan. Yeah. Gue pengen tangan gue gede. Ternyata guys, jadi tips juga nih buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngebentuk tangan kalian gede, terus kayak pengen baju kalian terlihat kecil, itu yang dilatih tuh bukan bicep tapi tricep, otot belakang nih. Itu gimana tuh ada garis di sini. Melatihnya gimana? Nah, otot tricep ini dilatih dengan cara mendorong, segala gerakan yang mendorong. Kayak push up gitu. Exactly, push up. Terus kalau gue sih biasa sering latihan tangan, jadi kayak lebih. Jadi kalau di dunia fitness tuh ada latihan namanya compound movement atau isolasi. Apa? Jadi kalau compound movement ini latihan yang dimana ketika lo latihan gerakan ini, seluruh otot lo ikut terlatih. For example, lo push up. Ketika lo push up, kan push up nih. Di sini berasa, di sini berasa kan? Berasa. Itu namanya compound movement. Jadi ketika lo latihan satu gerakan, otot yang lainnya ikut. Nah, atau yang kedua namanya isolasi. Apa? Isolasinya adalah mandiri. Weh. Jangan dong. Terus. Isolasi ini adalah ketika lo latihan satu otot. Ya. Hanya otot itu yang terlatih. Misalnya? Gue latihan triceps. Gue nggak mau otot lain ikut terlatih. Ya udah, berarti gue dengan cara ambil dumbbell ke belakang. Jadi ngerasa itu doang ya? Berarti yang ngerasa kan di belakang sini doang. Iya, gitu. Jadi kalau latihan kita ada namanya isolasi dan namanya compound movement. Nah waktu itu gue coba tuh latihan itu yang untuk gedein tangan itu.
Dan ternyata selang 1 bulan itu udah lumayan. Udah gede. Sebenarnya yang bilang kita gede atau enggak tuh bukan diri kita sih. Karena Orang kita kalau ngaca itu ya diri kita kayak gitu. Heeh. Nah, yang mulai bilang gede itu waktu itu pas di kampus itu temen-temen gua udah mulai, "Ki, badan lu gede ya?" gitu ya. Asik. Terus kalau begitu gua reuni sama teman-teman SMK, "Gila, ini lu Ki." Beda Gitu banget kan. ya. Gila dulu kurus banget gitu lah, berarti mereka kayak ya Allah gitu lah. Ya gitu lah bro, kita harus ada perjuangan dan makan pun gak enak sih. Menurut gue enak karena sehat. Iya. Karena kalau gue sih gini tipsnya. Gue kan masih mahasiswa. Iya. Gue nggak bisa untuk membeli suplemen yang harganya wow. Dimana gue bisa mendapatkan protein itu? Gimana? Nah jadi kalau kalian ke toko jamu, Kok jamu? Oke. itu mereka cenderung putih telurnya nggak dipakai. Dibuang ya. Ya. Nah, gue iseng-iseng datang tuh ke toko jamu, gue bilang, "Pak, di sini jual putih telur nggak?" "Oh, jual. Berapa?" Bapak biasa jual berapa?" 5.000 sih, Mas. Tapi jam 10 ya, Mas. Dia bilang. 10 malam tuh. Iya. Terus gue bilang, "Oke lah."